Saudara-saudari terkasih, pada hari ini pukul 10:15, Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Kebangkitan Tuhan di pelataran Basilika Santo Petrus. Perayaan yang dimulai dengan ritus resuresit ini dihadiri oleh umat dari Roma serta para peziarah dari berbagai penjuru dunia. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, hari ini seluruh ciptaan bersinar dengan cahaya baru. Dari bumi terdengar nyanyian pujian, dan hati kita dipenuhi sukacita. Kristus telah bangkit dari kematian, dan bersama Dia kita pun bangkit menuju hidup yang baru. Warta Paskah ini menyentuh seluruh kehidupan kita dan perjalanan sejarah manusia. Ia menjangkau bahkan sampai ke dalam pengalaman terdalam kita akan kematian, yang seringkali kita rasakan sebagai ancaman, bahkan sesuatu yang bisa membuat kita kewalahan. Namun kabar ini membuka harapan yang tidak pernah padam, cahaya yang tidak pernah redup, dan sukacita yang tidak bisa dihapus. Maut telah dikalahkan untuk selamanya dan tidak lagi berkuasa atas kita. Namun pesan ini tidak selalu mudah untuk diterima. Janji ini sering terasa sulit kita percaya, karena kuasa kematian masih terasa dalam hidup kita, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam diri kita, hal itu terasa ketika dosa-dosa kita menjadi beban yang menahan langkah, ketika kekecewaan atau kesepian menguras harapan, ketika kekhawatiran atau kepahitan memadamkan kegembiraan hidup, ketika kita merasa sedih, lelah, dikhianati atau ditolak. Kita juga mengalaminya saat harus menghadapi kelemahan, penderitaan, dan beratnya hidup sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, kita bisa merasa seolah-olah berada di dalam terowongan gelap tanpa jalan keluar. Di luar diri kita pun, kematian seolah selalu mengintai. Kita melihatnya dalam ketidakadilan, egoisme, penindasan terhadap orang miskin, dan kurangnya perhatian kepada yang lemah. Kita melihatnya dalam kekerasan, dalam luka-luka dunia, dan dalam jeritan penderitaan dari berbagai tempat, akibat penindasan, keserakahan yang merusak bumi, dan perang yang membunuh serta menghancurkan. Dalam kenyataan seperti ini, Paskah Tuhan mengajak kita untuk mengangkat pandangan dan membuka hati. Paskah menumbuhkan dalam diri kita benih kemenangan yang dijanjikan. Ia menggerakkan kita seperti Maria Magdalena dan para rasul, agar kita menyadari bahwa makam Yesus kosong. Artinya, dalam setiap kematian yang kita alami, selalu ada ruang bagi kehidupan baru. Tuhan hidup dan tinggal bersama kita. Melalui celah-celah terang kebangkitan di tengah kegelapan, Ia menanamkan harapan dalam hati kita. Kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kita diarahkan menuju kepenuhan hidup, karena dalam Kristus yang bangkit kita pun telah bangkit. Hal ini juga diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik pertamanya, Evangelii Gaudium, ketika ia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu. Kebangkitan itu adalah kekuatan yang terus bekerja di dunia. Di saat segala sesuatu tampak mati, tunas-tunas kehidupan baru selalu mulai muncul. Memang seringkali kita merasa seolah-olah Allah tidak hadir, karena kita melihat begitu banyak ketidakadilan, kejahatan, dan kekejaman. Namun di tengah kegelapan itu selalu ada sesuatu yang baru, yang mulai tumbuh dan pada waktunya akan menghasilkan buah. Saudara-saudari, Paskah memberi kita harapan ini. Ia mengingatkan kita bahwa dalam Kristus yang bangkit, kehidupan baru selalu mungkin setiap hari. Injil hari ini menegaskan bahwa kebangkitan terjadi pada hari pertama minggu itu.
Ia mengingatkan kita pada awal penciptaan, ketika Allah menciptakan dunia. Artinya, melalui kebangkitan, sebuah awal yang baru juga sedang dimulai bagi umat manusia. Kehidupan baru yang lebih kuat daripada kematian. Paskah adalah ciptaan baru yang dikerjakan oleh Tuhan yang bangkit. Ini adalah awal yang baru, kehidupan yang menjadi kekal karena kemenangan Allah atas kejahatan. Harapan inilah yang sangat kita butuhkan saat ini. Dan kita yang telah bangkit bersama Kristus dipanggil untuk membawanya ke dunia. Marilah kita berlari seperti Maria Magdalena, mewartakan kabar ini kepada semua orang, dan menghadirkan sukacita kebangkitan melalui hidup kita. Dengan begitu, dimanapun bayang-bayang kematian masih ada, cahaya kehidupan dapat bersinar. Semoga Kristus, Paskah kita, memberkati kita dan menganugerahkan damai-Nya kepada seluruh dunia.